Halo rekan-rekan, pada aplikasi Excel kita dapat mengisikan data apapun, baik angka maupun teks. Namun untuk keperluan tertentu kita dapat membatasi sel atau range agar hanya dapat diisi dengan data tertentu saja, hingga data yang diisikannya tetap valid. Fitur yang digunakan untuk membatasi data ini adalah fitur data validation yang akan saya bahas pada tutorial kali ini. Sama dengan perintah-perintah manajemen data yang sudah saya bahas pada video-video sebelumnya, tombol perintah data validation ini juga terdapat di dalam tab data, yang ini tombol perintahnya. Ada banyak batasan data yang bisa diatur oleh data validation ini, namun umumnya digunakan untuk membatasi data berdasarkan rentang data tertentu, membatasi data teks berdasarkan jumlah karakternya, atau membatasi data berdasarkan data lain untuk menghindari typo atau salah ketik. Agar lebih jelas, langsung kita coba saja bagaimana contoh penggunaannya. Pada tabel penjualan ini, kolom pertamanya adalah kolom tanggal, dari tanggal 3 Januari hingga 10 Januari 2014. Misalkan saja kita akan membatasi data pada kolom ini agar hanya dapat diisi dengan tanggal selama bulan Januari 2014 saja. Caranya kita pilih dulu range datanya, yaitu dari sel A2 hingga A21. Jadi judul kolomnya tidak usah dibawa. Kemudian kita klik tombol data validation hingga kotak dialognya ditampilkan. Perhatikan di bagian allow, defaultnya adalah any value, yang artinya range tersebut bisa diisikan dengan data apapun. Kita klik dan perhatikan pilihan yang ditampilkan. Ada whole number, decimal, list, date, dan lain sebagainya. Dalam contoh ini, jelas yang kita pilih adalah date. Di bagian data, kita lihat ada beberapa pilihan lagi, yaitu between, di antara, ada not between, equal to, sama dengan, greater than, lebih besar, lebih kecil, dan seterusnya. Sesuai contoh, jelas di sini kita pilih between karena kita ingin membatasi data pada kolom tanggal ini berdasarkan rentang tanggal tertentu. Kemudian di bagian start date ini tinggal kita isikan dengan 1/1/2014, dan pada bagian end date ini kita isikan 1/31/2014. Klik OK dan hasilnya tidak akan terlihat ada perubahan apapun pada kolom tanggal ini. Namun kondisinya sekarang, kolom tanggal ini datanya sudah dibatasi, yaitu hanya bisa diisi dengan data tanggal 1 Januari hingga 31 Januari 2014. Kita coba ganti salah satu data dengan tanggal lain, misalkan di sini saya masukkan 1/1/2020. Dan hasilnya Excel akan menampilkan pesan bahwa data yang kita isikan salah dan tidak sesuai dengan batasan yang sudah ditetapkan. Klik cancel untuk menutup pesan ini. Kita juga bisa menambahkan keterangan pada validasi ini sekaligus mengkustomisasi pesan error jika terjadi kesalahan. Kita coba pada kolom yang lain, misalkan kita coba pada kolom kota ini. Misalkan saja kita akan batasi jumlah karakter pada kolom kota ini, yaitu maksimum 10 karakter saja. Pilih range-nya dulu, yaitu B2 hingga B21. Kemudian kita klik data validation. Di bagian allow kita pilih text length. Kemudian di bagian datanya kita pilih less than, dan kita isikan 10 di bagian maksimumnya. Jadi sekarang ini kalau kita baca, data yang boleh dimasukkan ke dalam kolom kota ini adalah data teks, di mana panjang teksnya atau jumlah karakternya itu maksimum adalah 10. Berikutnya kita klik tab input message. Input message ini digunakan untuk menampilkan informasi batasan apa yang ingin kita terapkan pada kolom kota tersebut. Sebagai contoh, misalkan pada title saya ketikkan petunjuk pengisian, kemudian pada bagian input message misalkan saya masukkan nama kota maksimum 10 karakter. Berikutnya kita klik tab error alert. Bagian ini digunakan untuk mengkustomisasi pesan kesalahan jika data yang dimasukkan menyimpang dari batasan yang kita terapkan.
Sebagai contoh, misalkan bagian title ini saya masukkan salah, kemudian pada error message kita masukkan harap periksa kembali data yang Anda masukkan. Klik OK. Dan sekarang hasilnya jika kita klik pada salah satu sel di dalam kolom kota ini, maka Excel akan menampilkan informasi tambahan yang tadi sudah kita masukkan, yaitu petunjuk pengisian nama kota maksimum 10 karakter. Namun jika saya klik pada sel yang lain, di kolom yang lain, jelas informasi tersebut tidak akan ditampilkan. Dan sekarang kalau misalkan pada kolom kota ini kita masukkan data yang melebihi 10 karakter, misalkan saya masukkan acak seperti ini, kemudian enter, maka hasilnya akan ditampilkan pesan kesalahan yang juga tadi sudah kita masukkan, yaitu salah, harap periksa kembali data yang Anda masukkan. Seperti ini contoh penggunaan input message dan error alert yang tadi sudah kita masukkan pada kotak dialog data validation. Kita klik cancel untuk menutup pesan ini. Penerapan lain untuk validasi ini adalah pengaturan batasan data berdasarkan data lainnya. Sebagai contoh, kita lihat pada kolom kategori ini. Kolom kategori ini hanya diisi dengan 3 data saja, yaitu ATK, furniture, dan komputer. Kita buat dulu ketiga data ini di lokasi lain, misalkan saya buat di sel H1. Saya beri judul kolom dulu, yaitu daftar kategori, kemudian saya ketikkan ATK, furniture, dan satu lagi adalah komputer. Berikutnya kita pilih data pada kolom kategori, yaitu range C2 hingga C21. Sementara kita hapus dulu datanya agar lebih jelas. Nah, dalam kondisi range masih terpilih, kita klik lagi data validation. Di bagian setting ini kita pilih list, yang artinya adalah daftar. Kemudian di bagian source, tinggal kita pilih range data yang tadi kita buat, yaitu H2 hingga H4. Jelas judul kolomnya tidak perlu dibawa. Kemudian klik OK. Hasilnya, untuk mengisi data pada kolom kategori ini, kita tinggal memilih saja dari daftar yang ditampilkan dan tentunya tidak usah mengetikkan data lagi. Contohnya seperti ini. Dan seterusnya. Demikian contoh untuk penggunaan validasi berbasis list. Jadi validasi berbasis list ini sekali lagi bisa kita gunakan untuk menghindari typo ataupun salah ketik. Seiring bertambahnya pekerjaan, mungkin akan semakin banyak validasi yang kita terapkan hingga kita lupa kolom atau range mana saja yang sudah ada validasinya. Sementara kalau kita lihat di sini, Excel tidak menampilkan keterangan apapun, range mana saja yang sudah ada validasinya. Nah, untuk mengetahuinya, caranya sebagai berikut. Kita masuk ke tab Home, klik tab Home, kemudian perhatikan di bagian kanan di sini ada Find and Select. Kita klik Find and Select, kemudian di sini tinggal kita pilih Data Validation. Perhatikan sekarang Excel akan memberi tanda range yang sudah ada validasinya. Untuk menghilangkan validasi ini caranya mudah saja, kita tinggal pilih range-nya. Misalkan saya pilih range data pada kolom tanggal ini. Kemudian kita klik tombol validasi lagi, klik data, kemudian data validation, dan di sini tinggal kita klik tombol clear all, kemudian OK. Sekarang kalau saya masuk lagi ke home, find and select data validation, kolom yang masih ada data validationnya tinggal kolom kota dan kategori. Contoh penerapan berikutnya, data validation juga bisa digunakan untuk melihat data yang salah atau tidak sesuai batasan. Sebagai contoh, misalkan saja pada kolom quantity ini, nilai quantity maksimum adalah 3. Jadi sebagai contoh, sekali lagi nilai quantity maksimum adalah 3. Kalau kita lihat di sini ada beberapa nilai yang salah. Misalkan ini 9 salah, ini 4 salah, ini 4 salah, dan ini 7 juga salah. Nah, dengan validasi, kita coba untuk melihat data yang salah tersebut. Seperti biasa, caranya sama seperti sebelumnya. Kita pilih range-nya dulu, yaitu E2 hingga E21.
kemudian klik data validation. Di bagian low, karena ini isinya angka semua, pastinya kita pilih whole number. Kemudian di sini kita pilih less than, dan di bagian maksimum di sini kita isikan 3. Jadi sesuai contoh, kolom quantity ini hanya bisa diisikan dengan nilai maksimum 3. Oh, berarti ini bukan less than ya, tapi less than or equal. Kita klik OK, dan sekarang batasan yang diterapkan pada kolom quantity ini adalah nilainya maksimum adalah 3. Namun di sini kalau kita lihat ada beberapa data yang salah. Nah, kita ingin mengetahui data mana saja yang salah atau tidak sesuai batasan. Caranya, kita tinggal klik tombol panah kecil di sebelah tombol data validation ini. Jadi bukan tombol data validationnya, tapi tombol panah kecil ini. Kita klik, dan kemudian di sini tinggal kita pilih circle invalid data. Dan perhatikan, Excel akan memberi tanda data mana saja yang tidak sesuai batasan. Jika datanya kita koreksi, tanda tersebut secara otomatis akan hilang. Misal 9 ini saya ganti dengan 2. Jika saya enter, tandanya akan dihilangkan. Nah, jika untuk sementara misalkan kita ingin menghilangkan dulu tanda ini, caranya tinggal klik lagi tombol panah kecil ini, kemudian kita pilih clear validation circle. Dan demikian contoh penerapan fitur data validation pada Excel yang sekali lagi digunakan untuk membatasi data berdasarkan kriteria tertentu. Tentu saja fitur data validation ini tidak akan menghilangkan kesalahan, namun fungsinya terutama untuk meminimalisir kesalahan dalam pengisian data. Mudah-mudahan tutorial ini ada manfaatnya, dan sampai ketemu lagi pada part-part selanjutnya.